berkebun sawit ini juga kita harus ada hitung-hitungannya sahabat ya. Jadi kita jangan asal ya semprot-semprot pupuk-pupuk tanpa ada kalkulasi, yang akhirnya tentu kita banyak boros dari biaya operasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia, salam tandan berduri. Jumpa lagi sahabat dengan channel kesayangan kita ini, Sawit Rakyat. Dan pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara meningkatkan keuntungan di dalam berkebun sawit. Jadi sahabat sekalian ya, keuntungan itu tentunya adalah hasil produksi dikurangi dengan biaya produksinya ya sahabat ya. Dan hasil produksi juga kita bisa lakukan dengan menekan biaya produksi kita. Namun penekanan biaya produksi ini tidak akan mengurangi dari produktivitas sawit kita, justru akan meningkat. Namun bagaimana caranya? Ikuti ya sahabat ya video dari saya selanjutnya. Pada kesempatan kali ini sahabat sekalian, yang akan saya ceritakan salah satu contoh kasusnya adalah penyemprotan gawangan seperti ini sahabat ya. Ini saya bandingkan dengan mereka yang melakukan penyemprotan total pada 1 hektar. Kalau 1 hektar kebun sawit ini sahabat ya, kalau kita lakukan penyemprotan total itu biasanya membutuhkan racun itu 5 liter sahabat ya. Itu biasanya habis 5 liter racun, dan tenaga kerjanya itu kalau 1 hektar ini biasanya minimal itu adalah 5 orang sahabat ya. Jadi kalau kita hitung dengan biaya saat ini, 5 liter racun itu kalau dikalikan dengan 80, maka dia sudah habis 8 kali 5 adalah 400.000 sahabat. Kemudian selanjutnya adalah upah tenaga kerja. Kalau kita bikin upah itu adalah minimal 100.000, berarti kita mengeluarkan upah itu sebanyak 500.000. 500.000 upah itu kita tambah dengan biaya racun tadi, berarti sekitar 900.000 sahabat ya. Namun kalau ini coba kita bandingkan dengan hanya menyemprot di piringan seperti ini ya sahabat ya, dan juga di gawangan seperti ini sahabat ya, itu kita hanya menghabiskan racun dalam 1 hektar ini sahabat itu 1 liter sahabat ya, 1 liter, dan ini pun dikerjakan 1 hari pun selesai sahabat kalau hanya piringan dan gawangan seperti ini sahabat ya. Jadi kalau 1 liter racun itu berarti kan sekitar 80.000 sahabat, ditambah dengan upah tenaga kerja hanya 100.000 karena 1 hari kerja, berarti kita hanya mengeluarkan biaya itu sahabat ya 180.000. Itu ya sahabat ya. Jadi 180.000 tadi kalau kita bandingkan dengan mereka yang menggunakan semprot total sahabat, berarti ada selisih sekitar 700.000 sahabat. Selisih tadi kita dapatkan dari kalau semprot total itu habis biaya 900, sedangkan kalau hanya menyemprot jalur piringannya saja ya, atau kalau dalam bertani sawit itu disebut dengan istilah hanya menyemprot selektif saja, itu habis sekitar 180.000. Dan berarti sahabat kita masih ada sisa 700.000 sahabat ya. Dan 700.000 ini kalau kita alokasikan untuk biaya yang lain, misalnya kita belikan pupuk dengan harga pupuk standar saat ini ya, sebagai contoh kita membeli pupuk yang bukan subsidi, mungkin itu ada yang masih harga di kisaran 350 sahabat, itu per karung 350, berarti ini kita bisa dapat itu sekitar 2 karung. Dan kalau itu kita belikan pupuk subsidi seperti urea, itu ya tentu dapatnya lebih banyak lagi sahabat ya. Sebagai contoh, kita kalau dapat 2 karung pupuk, 2 karung pupuk ini kalau kita gunakan tuh dosis pemupukan per batang itu 2 kilo saja, berarti selisih harga biaya operasional tadi kita bisa memupuk sawit kita sebanyak 50 batang sahabat. Ini kan sangat lumayan sahabat ya.
Jadi sahabat sekalian, ini yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa berkebun sawit ini juga kita harus ada hitung-hitungannya sahabat ya. Jadi kita jangan asal ya semprot-semprot pupuk tanpa ada kalkulasi, yang akhirnya tentu kita banyak boros dari biaya operasional. Apalagi kalau kita semuanya ini kita upahkan, itu sangat terasa sahabat. Makanya kita harus ada hitung-hitungannya ya. Kalau dengan hitungan yang saya sampaikan ini tadi, berarti kita dalam tanda petik itu kita bisa memupuk gratis sebanyak 2 karung sahabat. Itu kan lumayan sahabat ya. Itu dalam 1 hektar. Bagaimana kalau kebun kita 2 hektar, 3 hektar dan selanjutnya, tentu selisih biaya ini semakin banyak tentunya sahabat ya. Mudah-mudahan dengan video ini sahabat bisa untuk lebih berhemat dalam mengeluarkan biaya, namun tentunya kebun kita juga tetap bisa subur sahabat ya. Karena sahabat sekalian, bahwa gulma-gulma itu juga harus kita kendalikan. Kalau yang seperti ini sahabat, ini seharusnya memang kita biarkan hidup, tujuannya untuk menjaga kelembaban daripada tanah kita yang seperti ini sahabat ya. Kalau ini kita semprot habis, tanah kita bisa lebih cepat gersang. Dan kerugiannya sahabat ya, sudah kita banyak mengeluarkan biaya untuk beli racun, biaya penyemprotan, dan sawit kita juga nanti akan lebih cepat untuk trek sahabat. Lain kalau sawit kita ada rumput-rumput yang seperti ini sebagai pelembab. Kalau terjadi kemarau itu tidak terlampau kering tanah kita, karena masih bisa lembab ya sahabat ya. Jadi sahabat sekalian, demikian tadi cerita sederhana dari saya, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh sahabat dan bisa dipraktekkan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.